Izinkan kami pergi berjuang di bawah naungan merah putih. Ayo maju, terus maju. Jangan pulang ke kampung Sebelum kita yang lulus, kami rela pergi ngeles sampai kami jadi sukses. hingga ku raih semua impianku. Kami rela pergi ngeles sampai kami jadi sukses. Hingga ku raih semua impianku. Dinason! Les bersama, lulus semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih sudah kembali lagi ke ruang belajar Winners Challenge. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk tetap belajar, karena sebentar lagi tes SKD akan dilaksanakan. Semangat buat teman-teman yang udah dapet jadwalnya dan ternyata ujiannya di awal-awal. Nggak masalah kapanpun teman-teman ujian, semoga diberikan kemudahan dan kemampuan untuk bisa menjawab soal dengan baik. Oke, hari ini kita akan membahas sedikit soal-soal tes wawasan kebangsaan. Rasa-rasanya tahun ini soalnya tidak jauh-jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, untuk hari ini saya akan memberikan beberapa gambaran soal-soal baik itu dari nasionalisme, bela negara, integritas, dan sebagainya. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Di sini ada soal pilar negara ya teman-teman. Nilai dasar keadilan yang terkandung dalam Pancasila berarti mewujudkan hubungan warga negara Indonesia dengan kesejahteraan serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pernyataan berikut ini yang termasuk contoh penerapan dalam mewujudkan nilai keadilan tersebut adalah: A. Semua orang dituntut untuk berusaha dan bekerja keras agar dapat meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik. B. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. C. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. D. Tidak membeda-bedakan suku, agama, ras dalam pergaulan di masyarakat. Atau E. Mengembangkan sikap bekerja sama dengan bangsa lain agar perekonomian menjadi lebih baik. Oke, menurut teman-teman kira-kira jawabannya yang mana nih? Nah, kalau menurut saya jawabannya itu A. Semua orang dituntut untuk berusaha dan bekerja keras agar dapat meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik. Kenapa bisa begitu? Di sini saya akan berikan alasannya. Pancasila itu merupakan dasar negara. Dalam Pancasila itu terdapat nilai dasar yang memang harus kita ingat dan harus kita ketahui. Nilai dasar ini harus bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Adapun nilai dasar tersebut, itu yang pertama ada nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan ini ada di dalam sila pertama. Kemudian ada nilai kemanusiaan, ini terkandung di sila kedua. Kemudian nilai persatuan ada di sila ketiga. Kemudian ada nilai kerakyatan di sila keempat dan nilai keadilan di sila kelima. Oke, coba kita perhatikan kata kunci di awal soal. Di awal soal kita udah dapat clue-nya. Clue-nya adalah nilai dasar keadilan. Artinya ini menjurus ke pengamalan butir sila kelima. Maka jawaban yang sesuai dengan butir sila kelima adalah jawaban yang A, yaitu semua orang dituntut untuk berusaha dan bekerja keras. Nah, kata kuncinya adalah bekerja keras. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 2. Soal ini merupakan soal nasionalisme. Hal berikut ini merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan nasionalisme di lingkungan perguruan tinggi adalah: A.
Mahasiswa jurusan sastra Indonesia diwajibkan membeli buku wawasan kebangsaan. B. Semua mahasiswa wajib menaati aturan yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi. C. Seluruh mahasiswa wajib mengenakan jas alma mater saat melakukan studi banding ke kampus lain. D. Mahasiswa wajib menggunakan bahasa Indonesia saat berkomunikasi di kampus. Atau E. Mahasiswa harus selalu mengibarkan bendera jurusan di kampusnya. Kalau menurut teman-teman kira-kira mana nih jawaban yang sesuai dengan pertanyaannya? Yang mana nih yang bisa menumbuhkan nasionalisme di lingkungan perguruan tinggi? Kalau menurut saya jawabannya itu adalah D. Mahasiswa wajib menggunakan bahasa Indonesia saat berkomunikasi di kampus. Kenapa jawaban yang tepat adalah D? Begini alasannya. Nasionalisme merupakan bentuk cinta tanah air. Nasionalisme ini berkaitan erat dengan identitas nasional Indonesia. Identitas nasional adalah jati diri yang melekat yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Identitas bisa juga disebut sebagai ciri khas suatu bangsa. Adapun bentuk identitas nasional Indonesia adalah yang pertama ada bahasa negara, yaitu bahasa negara kita bahasa Indonesia. Yang kedua ada bendera negara, yaitu Sang Merah Putih. Yang ketiga ada lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Dan yang keempat ada lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Kemudian ada yang kelima semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam ada dasar negara, yaitu Pancasila. Dan lain-lain, masih ada bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia yang lainnya. Dari beberapa contoh identitas ini kita dapat lihat bahwa hanya di negara Indonesia yang memiliki ini. Hanya di Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia. Hanya di Indonesia yang bendera negaranya itu Sang Merah Putih. Cuman di Indonesia juga yang lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya. Oke, ini merupakan ciri khasnya Indonesia. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Kata kuncinya ada di bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia. Jadi ketika kita berada di tempat umum, maka gunakanlah bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 ini merupakan soal bahasa Indonesia ya teman-teman. Oke, perhatikan teks berikut ini. Kalau dilihat dari luar, kafe buku lawas ini seperti kafe pada umumnya. Namun setelah kita masuk ke dalam, kita akan menjumpai rak-rak yang berisi buku lawas memenuhi ruangan kafe tersebut. Setiap pengunjung yang datang bebas membaca buku sepuasnya sambil menikmati minum kopi. Usaha kafe buku lawas ini dirintis oleh Sigit Pamungkas sejak tahun 2018. Buku-buku yang ada di rak-rak tersebut hanya boleh dibaca di tempat, tidak boleh dipinjam. Meskipun demikian, pengunjung dapat membeli buku lawas tersebut dengan harga murah, mulai dari Rp5.000. Ketika ditanya kenapa menjual buku lawas dengan harga murah, Sigit sengaja agar masyarakat lebih mudah mengakses buku-buku tersebut. Berdasarkan teks di atas, nilai moralnya adalah A. Buatlah usaha yang bermanfaat bagi orang lain. B. Usaha yang digeluti Sigit tidak hanya bermisi ekonomi namun juga edukasi. C. Ngopi sambil baca buku menjadi pemandangan khas dari kafe yang dimiliki Sigit. Kemudian yang D. Sigit memiliki hati yang mulia. Dan yang E. Kepedulian terhadap orang lain dapat dipupuk sejak dini. Menurut teman-teman, manakah jawaban yang benar? Kalau menurut saya, jawaban yang tepat adalah
B, teman-teman. Usaha yang digeluti Sigit tidak hanya bermisi ekonomi namun juga edukasi. Kenapa begitu? Oke, mari kita bahas. Nilai moral, di sini yang ditanya adalah tentang nilai moralnya. Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik ataupun buruk yang menjadi pedoman kehidupan manusia secara umum. Nah, nilai moral teks di atas adalah Sigit ini kan menggeluti bisnis. Dia itu menggeluti bisnis kafe di mana orang bisa datang berkunjung ke kafenya, kemudian bisa baca buku. Kemudian selain itu orang juga bisa beli buku dengan harga murah. Nah, Sigit sudah membantu pemerintah dengan melancarkan kegiatan literasi. Ini merupakan salah satu kegiatan literasi membaca. Ini merupakan kegiatan edukasi. Jadi, kafenya bernilai ekonomi, buku-buku yang bisa dibaca, kemudian bisa dibeli, ini merupakan nilai edukasi. Maka jawaban yang tepat adalah B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 4. Ini merupakan soal integritas ya teman-teman. Perhatikan teks berikut ini. Bona merupakan anak tunggal. Meskipun menjadi anak satu-satunya, Bona tidak tumbuh menjadi anak yang manja. Bahkan selama ia sekolah sejak dari SD sampai SMA, ia tak pernah sekalipun diantar oleh orang tuanya. Selama 12 tahun sekolah, Bona selalu bersepeda. Meskipun ban sepedanya kerap kali bocor, Bona tidak pernah mengeluh maupun minta diantar orang tuanya. Berdasarkan penggalan teks di atas, nilai integritas yang dapat diteladani adalah A. Kesederhanaan Bona dalam bersikap. B. Kerja keras Bona dalam meraih cita-cita. C. Kemandirian Bona dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. D. Semangat tidak mudah putus asa Bona dalam menghadapi tantangan hidup. Atau E. Tanggung jawab Bona sebagai pelajar. Menurut teman-teman, manakah jawaban yang tepat? Kalau menurut saya jawaban yang tepat itu adalah C. Kemandirian Bona dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kenapa begitu? Mari kita simak alasannya. Dalam integritas ada 9 nilai yang memang harus kita ketahui dan harus selalu kita ingat. Nilai-nilai tersebut bisa kita lakukan atau bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun ke-9 nilai tersebut adalah yang pertama, jujur, yang kedua disiplin, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat mandiri, yang kelima kerja keras, yang keenam sederhana, yang ketujuh berani, yang kedelapan peduli, dan yang terakhir itu adil. Nah, di dalam cerita si Bona ini tadi kita mendapatkan kata kuncinya. Kata kunci yang pertama dia itu tidak manja. Yang kedua, dia itu tidak pernah mengeluh. Oke, yang pertama dia tidak manja, yang kedua dia tidak suka mengeluh. Dari sini kita ketahui bahwa Bona adalah seorang anak yang mandiri. Betul teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 5. Soal ini merupakan soal bela negara. Konflik di Papua yang menyeret kelompok kriminal bersenjata atau KKB menyebabkan sebagian anggota TNI dan Polri gugur. Tidak hanya anggota TNI dan Polri, masyarakat sipil juga ada yang menjadi korban. KKB menginginkan Papua lepas dari NKRI dan menginginkan menjadi negara yang merdeka. Oleh karena itu KKB ditetapkan sebagai teroris karena mengancam kedaulatan NKRI. Tindakan yang dilakukan oleh anggota TNI dan Polri yang bertugas di sana merupakan bentuk implementasi dari nilai A. Kemampuan awal bela negara, B. Kesadaran berbangsa dan bernegara, C. Setia kepada Pancasila sebagai ideologi bangsa, D. Rela berkorban demi kepentingan negara, atau E. Cinta tanah air. Menurut teman-teman, jawaban yang benar yang mana nih? Kalau menurut saya, jawaban yang benar adalah D. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara.
Kenapa begitu? Ini alasannya. Dalam bela negara itu ada 6 nilai dasar bela negara. Yang pertama cinta tanah air, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia kepada Pancasila, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima memiliki kemampuan awal bela negara, dan yang keenam semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur. Oke, masing-masing nilai dasar negara ini juga memiliki indikator. Indikatornya masing-masing dari 6 ini memiliki 6 lagi indikatornya. Karena jawabannya mengarah ke rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, maka di sini saya akan tunjukkan kepada teman-teman indikator dari rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang pertama, indikatornya adalah rela menolong sesama warga negara masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang sosiokulturalnya. Yang kedua, ada mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketiga, menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara. Yang keempat, membela bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuannya masing-masing. Yang kelima, berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat dan negara. Yang keenam, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa pamrih. Dari 6 indikator ini kita dapat melihat bahwa TNI dan Polri yang sedang bertugas di sana, mereka memenuhi indikator rela berkorban untuk bangsa dan negara, terutama di indikator nomor 4 dan indikator butir ke-6. Oke, jadi dari sini teman-teman udah paham ya bahwa di dalam bela negara itu ada 6 nilai. Kemudian di dalam 6 nilai ini masing-masing memiliki indikator. Untuk bisa menjawab soal bela negara seperti ini, teman-teman harus bisa mengingat, mengetahui, dan menghafal paling tidak indikator-indikator dari masing-masing nilai dasar bela negara ini. Kayaknya teman-teman memiliki jawaban yang lain dan pendapat yang lain, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Saya dengan akan senang hati membaca komentar teman-teman dan berdiskusi dengan teman-teman semuanya. Semoga 5 soal ini dapat membantu teman-teman dalam belajar. Insya Allah saya akan membahas soal-soal lainnya di hari-hari berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya mendoakan semoga teman-teman yang sedang berjuang dilapangkan hatinya, dilapangkan pikirannya, ditenangkan dan dimampukan untuk menjawab soalnya dengan baik dan benar semuanya. Amin. Semangat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.